Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang pengajian walimaan Mas Irfan. Jadi marilah yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akhirnya Mas Irfan nikah juga. Alhamdulillah. Setelah perjuangan, alhamdulillah nikah ini adalah sunnah, Mas. Jadi kenikmatan yang luar biasa, sunnahnya sudah dijalankan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya syukur. Kesempatan pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk memperdalam iman, memperdalam Islam, dan memperdalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iklan dulu ya. Ya. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya mau mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi itu pernah bersabda, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu besok ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari direndahkan, semua pada kelelep karena keringatnya, kelelep karena keadaan saat itu. Ada 7 golongan yang dinaungi, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamum adil, imam yang adil. Imam yang adil itu adalah pemimpin, dan setiap kita ternyata itu adalah juga pemimpin, paling tidak pemimpin bagi keluarga kita masing-masing. Contohnya yang baru saja di wisuda kemarin adalah Mas Irfan. Gas. Tagline-nya itu jelas, tegas, dan terukur. Opo gas. Nah, setiap orang itu menjadi imam bagi orang yang tentu berada dalam naungan tanggung jawabnya. Misalkan saya menjadi imam terhadap istri dan anak-anak saya sebagai seorang lelaki. Iki imam keluarga, Mas Irfan. Sebagai imam keluarga, saya harus bertanggung jawab alamat kesejahteraan anak saya, alamat keimanan, ketakwaan anak-anak saya. Makanya kita itu dituntut selain menyediakan mereka itu kesejahteraan, alamat dapure bojone nek wis di bojo sudah bebojoan itu kan tadi orang seneng karo seneng. Ternyata menikah itu bukan mencari kedamaian, tapi mencari perkara, Mas Irfan. Ya, karena semakin jauh itu perkaranya semakin banyak. Nek urung ndek momongane kapan ndek momongan. Begitu ndek momongan, lah ragat sekolah meneh. Kapan diadi meneh gas itu. Nah, salah satu hal yang dinaungi Allah adalah imam yang adil. Termasuk kita di dalam pemuda Muhammadiyah. Karena kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin. Dan ini
Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan sekaligus organisasi kader. Kenapa kader? Karena di dalam Pemuda Muhammadiyah kita dididik untuk bertanggung jawab, menjalankan roda organisasi. Ini kan pemimpin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang mendapat naungan di hari akhir yaitu wasabun nasa abi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Jadi hidup itu kan tujuannya salah satunya adalah beribadah kepada Allah. Tujuan kita tujuan ke atas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan ke kiri kanan horizontal itu adalah kita beramal soleh. Jadi akidah kita itu harus benar. Takwa kita itu harus sungguh-sungguh. Ketika kita beriman kepada Allah, maka selalu ada kaitannya dengan amal soleh. Maka betapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan amanu wa amilu soleh. Jadi ukurannya awake dhewe misale api-apian karo organisasi yang lain. Kuwi ora apik dalam organisasi ini, tapi bagaimana bagus tidaknya amal kita, seberapa banyak amal perbuatan kita. Nah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah yaitu adalah diantaranya mendekat. Karena pemuda ini gelombang, pemuda ini adalah badai. Biasanya seorang pemuda itu lebih hawa nafsunya itu loh, gasnya itu loh, kaduk wani kurang dugo. Yang sering maksiat biasanya juga pemuda, yang sering tawuran biasanya juga pemuda, yang sering wong tuwek nek mabuk-mabukan ora patut tok wis. Nek nyang masjid ngono wah patut wis nyatune kudune ngono kuwi kan. Tapi pemuda yang tumbuh berkembang beribadah kepada Allah kan luar biasa. Pemuda Muhammadiyah luar biasa. Yang awake dhewe metu delok sweet yang ngendi sanyo. Iki lho. Wah. Sret. Ya, jajan nang kono. Kita lihat situasinya. Wong do pacaran, do wis do demok-deman itu duake ya kuwi ya. Nek orang beribadah kepada Allah konsisten istiqomah. Buktine apa Mas Irfan? Pacare sapa? Ambulan. Nah, kemana-mana yang dipikirkan ambulan nganter orang. Seandainya ini istrimu mendengarkan, saya mau pesan satu. Ini Mas Irfan. Jadi betapa tulus dadi bejo untuk sopir ambulan iki. Karo wong liya sing dudu anak dudu dulure ditulungi dopeni. Apa meneh kok bojone mesti setia. Insya Allah. Amin. Tenang lho man. Gak enek lho ceritane sopir ambulan itu selingkuh gak ada. Itu terus masuk selingkuh karo jenazah. Oke, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah karena pemuda itu banyak tantangan, banyak godaan. Wis ora rasa nyandi-nyandi, nyang HP-ne awake dhewe wis. Banyak godaan to. Wis ya ana sing positif, ya ana sing negatif. Negatif, wah iki wis misale buka ndalah iklan internet positif. Teknologi internet positif jenenge pemuda kreatif iso bobol lho. Pengen ngerti carane. Ojo. Pengajian. Nah, ini kan seperti itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Terus yang selanjutnya warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Nah, masjid itu adalah tempat sujud. Masjid secara fisik harus kita rawat, harus kita openi. Mosok angger nyang masjid kuwi mengkelase 50 tahun ke atas. Nek Mas Irfan saiki wangi bar dadi nganten. Pas dadi nganten kae
tujuannya gak lali nggo sepatu apik. Tak kira nggo sandal jepit. iki klambine wis mulai ada warnanya. Gitu. Nah, mosok seperti itu sih. Masjid-masjid kita itu kebanyakan mohon maaf TPA-ne mati, remajane ra bergerak dan sebagainya. Nah, ini tantangan kita. Sing diambune ambune nek nyang masjid iki aromaterapi, ping balsem. Karena generasi-generasi itu wis encok angger ayate dawa nu. Ayate dawa imam dek suwe men iki. Lah wis Al-Fatihah malah gremeng ngene iki to. Wah iki dawa, dawa tenan. Ini ra kusuk tenan. Nah, marahin encok. Ini jadi tadi apa? Seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Masjid itu simbol. Makanya Mas Irfan dan saya dan kita semua apa meneh wong lanang iki punya kewajiban memakmurkan masjid. Ya. Jadi seorang pemuda Muhammadiyah dilihat apa amal solehnya, dilihat keimanannya ketika dia hadir di masjid. Mosok pemuda Muhammadiyah subuh ra tau ketok. Luhur ra tau ketok. Maghrib ra tau ketok. Mosok nyopir terus. Subuh nyopir terus mosok. Misalnya seperti itu. Tak kira Mas Irfan ora. Saya menasihati diri saya pribadi. Dadi nek longgar ya nek sopir Mas apa antara adzan pas tugas didahulukan yang mana? Dahulukan dulu kewajiban kamu. Nganter jenazah mbok tinggal maghriban ya. Selak jenazahe bablas. Nek nulung ya rasa tekon-tekon iki partene apa, Islam apa Kristen, NU apa Muhammadiyah. Mas Irfan membuktikan nih. Wong Kristen ditulungi kok. Tekonono. Nggawa salib ambulan Muhammadiyah nggawa salib. Nah, ini contoh keikhlasan kita dalam berdakwah. Oke. Terus selanjutnya yang keempat warajulun tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Berkumpul karena Allah, yaitu berkumpul karena kita punya ide-ide selaras dengan keimanan, selaras dengan agama, selaras dengan aturan-aturan agama. Nih, terus akhirnya nek wis ora cocok karena pilihannya beda ya sudah berpisah. Dan biasa perpisahan itu. Dan kita harus tegas. Misalnya sak rombongan iki ada yang memutuskan aku tak jadi ahlul hisab, aku tak ora misalnya. Itu gak masalah. Itu perbedaan berpikir aja. Misalnya aku tak mendem nih, ini agak menyamakan loh ya, antara mendem atau ahlul hisab beda. Aku tak mendem, aku tak ora, ya sudah. Kita harus berpisah. Misalnya nanti ada pilihan, menurut saya yang paling baik adalah partai A, saya partai B, ya sudah. Itu dipertanggungjawabkan masing-masing. Mana yang baik? Ya, seseorang kan punya ijtihad masing-masing. Punya kemampuan nalar masing-masing. Nah, kadang orang berkumpul bersatu, ya ini bersatu kayak gini. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Disebut pengajian, nah, disebut taklim, bukan taklim. Taklim ini ngomong-ngomong. Taklim saling membagi ilmu, saling menambah ilmu. Itu muaranya utama adalah menambah akidah, menambah keimanan dan menambah ketakwaan kita. Kita berkumpul. Nah, terus apa ya nang kene terus? Kan ya ora to. Nang kene terus ganggu Mas Irfan. Lagi belah duren. Nang kene opo tirakatan iki berkumpul karena Allah. Tirakatan nang kene sampai jam 1 bahkan sing Mas Amin iki golek remi yo kaya rondo wae Irfan ganggu Mas Irfan iki. Nah, nanti kan ada saatnya kita berpisah juga. Berpisah bukan karena perbedaan, tapi nanti mulai mengaplikasikan. Jadi nek awake dhewe ngaji pirang tahun to?
awak di amal soleh seperti apa toh? Kuwi harus kita rasakan. Sejauh mana toh amal soleh? Jane ngaji ketemu amal soleh awak dhewe kaya ngopo? Nah, ini tantangan kita. Terus yang selanjutnya yang kelima, susir ra ketok ya mripatku plus. Wes diwaca artine wae. Seseorang laki-laki diajak berzina oleh seseorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, mansibin wa jamalin. Nah, iki sing ketoke. Kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Ini akhofullah." Jadi seorang laki-laki sing dijak nyang. Bahasane Mas Mas pinggir. Wanita yang cantik dan berkedudukan. Ning aku ki sok-sok mikir lho. Misale nek arep njuk sing dudu bojone dhewe carane piye aku sampe iki kepikiran iki. Dadi kok iki wong iso zina aku mbayangke. Kuwi carane njuk sing dudu karo bojone piye ya? Kode ya Mas. Nah iki mansibin wa jamalin. Jadi kita dicontohkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kuwi wae digodha wanita yang cantik dan berkedudukan, pembesar Firaun. Gak tertarik ya. Gak tertarik mergone apa? Wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah iki Maha melihat. Nek damen-damen kae aja meneh dijak. Malah ngejak. Bayar rencang kok. Kuwi damen-damen. Sakjane insyaallah ora. Iki cado bingung gitu. Dadi apa meneh nanti berkeluarga Mas? Berkeluarga niku nanti nek berhubungan dengan orang lain, ya kita bolehlah mengagumi tapi tetap ada remnya. Ada saatnya rem. Oh iki dudu bojoku, iki dudu duwekku. Orang kok iki krakal iki aspal pokoknya diciak, jangan seperti itu. Nah, iki bedanya orang yang punya akidah, bedanya orang yang beriman, bedanya orang yang berpegang pada Al-Qur'an, ngerti batas-batasnya. Karena agama itu memberi batas. Ben ngerti agama iki jane sederhana. Kaya nyopir kae. Kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Nek digas terus ya ora matuk. Nek direm terus ya ora matuk. Kudu empan papan. Gitu. Nang masjid gas, pengajian gas. Campur sarung. Campur sari ra apa-apa. Ning kuwi mau kudu ngerti batas-batase. Nek penyanyi sanyak mliyak-mliyak supure medhok-medhok sanyak nyedak-nyedake, nek kowe ra kuat mending kowe pamit to. Mulih. Ah, salahe. Mulih. Apa meneh nganten anyar. Wah, iki wis ra kuat tenan iki. Tak mulih. Kayak gitu ya. Cerita iki ra kuat mlebu. Nah, yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi sedekah yang terbaik, sedekah itu pemberian yang terbaik, memberikan manfaat yang terbaik itu ketika kita sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau dinampakkan apa salah? Ya kadang tidak salah, kadang memberikan contoh juga. Itu. Jadi sedekah itu apa? Berbuat kebaikan itu apa ya? Yang penting kita itu ditanamkan diri kita untuk mencintai sedekah. Yang terbaik, yang utama itu ya tidak kelihatan. Ora kok. Iki dadi wong gugah tahajud ngono kae. Apik apa eleke? Apik apa elek? Kira-kira apik apa elek? Nah, tergantung. Juga bojone Monggo tahajud yang WA group. Monggo tahajud yang WA group. Nah, yo tergantung juga. Mosok Mas pinggir lagi mulai ke Jakarta kesel-kesel, lagi turu mak Angkel Street, tak monggo tahajud. Kadang yo
ya mungkin gak apik juga. Biarkan hak badannya istirahat. Nah, kadang juga yang lebih dijaga lagi, dijaga hati kita. Untuk apa tuh awake dhewe nggugah tahajud di WA grup? Apa ben awake dhewe kacake ahli tahajud ya. Aku sok-sok wedi aku nek dituduh ahli tahajud. Padahal sok ya ora tahajud. Wedi nek dituduh itu. Karena apa? Ya nanti dadi riak, dadi sombong. Aku ki janjane dadi ustaz niki wedi lho ya. Wedi apa meneh di syuting ngene wedi banget. Ngopo? Lah engko terus aku membentuk diriku sesuai dengan harapan kalian kok. Contone ustaz iki kudune ya kalem. Ora cewawaan. Nek Arif kan cocok Arif. Ustaz Arif. Arif Lestari Bari ya cocok. Iki Mas Aris ya cocok. Terus aku ndadak memaksa diriku kaya kudu karep kaya sing mbok pikirke ngono kan. Terus aku kok berbuat baik, salat dadi imam terus bacaan tak panjang-panjangke. Mergane apa menjaga image keustatanku iku mau. Lah, itu sosok ya seperti tadi aku menghindari jane kono ngene-ngene iki mau mergo kepepet 5 menit sadurunge tampil di bel. Mas engko ngisi ya. Sesuk Mas Agus iki genti iki perjanjiane awake dhewe. Nek Ustaz Raneng Mas Dwi tampil iki. Mas Carik ditampil iki. Ka ilmune akeh banget ya. Ilmu terus Mas Udik petinggi iki kon ditampil iki. Iki ilmune iki ilmu langka lho, jurnalistik awake dhewe penting lho jurnalistik kuwi. Nah, kuwi kon tampil kon ngomong Mas Dokter sapa kae? Mas Adit kok tampil kayak gini. Kadang-kadang awake dhewe bicara ning ketoke ora eneng dalile ning itu bermanfaat. Itu juga pengajian. Mas Amin tampil ke bagaimana cara menyelamatkan orang yang kelelep. Nah, kan cedak Bengawan kan. DM di MC juga, Kokam juga. Bagaimana pertolongan pertama di novel Tenggelamnya Kapal Van der Jigel karangannya Buya Hamka itu kan terjadi seperti itu ya. Wong manu tenggelam terus diselamatkan terus karena yang diselamatkan itu cewek timbul pro kontra dan sebagainya. Nah, ini MDMC yang paling ngerti. Oke, terus yang terakhir seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Nah, ini di antaranya adalah seseorang yang berzikir. Berzikir di waktu sepi berarti kan yang paling sepi ya antaranya jam 2, jam 3. Kita bangun. Wis kita motivasi diri kita masing-masing. Monggo tahajud, Irfan manyel. Aku jek nyambut gawe mbok kon tahajud. Itu. Nah, gas. Nah, mari kita pada diri kita sendiri. Diri kita masing-masing. Diri masing-masing mengajak kebaikan. Insya Allah cah kene iki sing hadir di sini saya yakin insya Allah ya tahajude ya meskipun sok kala-kala mesti wis tau tahajud. Salat subuh ya insya Allah rutin, insya Allah. Rasa ditunjuk-tunjukkan monggo salat teng masjid. Saya yakin mesti berusaha ke masjid. Nek pas longgar nek perjalanan kanan yo apa jenenge rukshoh ya rukshoh dan sebagainya itu hukum fikih seperti itu. Nah ini salah satunya 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah mendapat perlindungan di padang mahsyar yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa depan yang akan kita hadapi itu ada 3 hal. Dalam sebuah hadis dikatakan ya'ti ala nasi zamanun mal islamu ila ismuhu wa mal qur'anu ila rasmuhu wa mal masjidu illa bunyanu yatababinas. Yang pertama, tidaklah tinggal Islam itu kecuali namanya. Jadi banyak orang yang mengaku Islam tapi aktivitasnya tidak Islam sama sekali. Nah, ini tugas kita masing-masing. Jadi imam yang adil mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita, membimbingnya bagaimana mengenalkan agama ini.
Jadi sering kita harus nanyane karo anak-anak kita iki, mata budu apa yang akan kamu sembah nanti, bukan mayak kulu apa yang kamu makan kan itu. Seringnya kowe nek gede dadi apa kuwi sing ditanamkan malah kowe somben sing mbok sembah kudu tetep Gusti Allah. Kita tanyakan kita. Nah, pertama Islam tinggal namanya. Kedua wamal Qur'anu ila rasmu, tidaklah tinggal Al-Qur'an itu kecuali hanya tulisannya. Jadi Al-Qur'an itu cuma simbol-simbol aja. Kaya NKRI cuma simbol-simbol aja. Katanya NKRI harga mati ning Freeport didoli. Terus apa? UUD 45 harga mati nyatane angger cocok di amandemen. Iki kan ora konsisten itu. Sapa sing ora konsisten wong politikus kuwi wae. Nah, Al-Qur'an tinggal tulisannya. Karena apa? Tidak ada yang mengkajinya, tidak ada yang mengajarkannya. Makanya mari kita lihat masjidku ki Masjid Anur iki saiki arep fokus membuat rumah Quran. Karena generasi yang akan datang ini miris sih. TPA do sepi yes. Ngopo kok sepi? Gak eneng daya tarike. Ndak ada peminatnya. Kenapa ndak minat pemuda-muda do minatnya masjid? Karena masjid tidak memberikan daya tarik. Coba nek survei kecil-kecilan. Raut mukanya orang yang pulang dari hiburan malam dengan orang yang pulang dari masjid ketoke seger ndi. Nek ditonton vise lho. Bar kok pasar malam ketoke iki sing masjid iki pengurus masjid iki. Ning menurutku ya guyang-guyu mesam-meseme beda. Ketoke ekspresine iki malah ekspresif sing kok hiburan-hiburan malam kuwi daripada sing metu ke masjid. Nah, ini ya survei kecil-kecilan. Nek salah yo. Nggih. Wamal Qur'anu ila rasmu. Yang ketiga wamal masjidu ila bunyanu yatababinas. Tidaklah tinggal masjid itu kecuali bangunan yang megah, bangunan yang besar yang dibangga-banggakan oleh manusia. Maka dalam peraturan kayak Covid, PPKM dan sebagainya kayak sing paling memenuhi syarat masjid kayak peraturan ini tidak boleh digunakan lebih dari 50%. Ora neng Covid ora neng 50% ya masjidku ki. Kan itu. Jadi yang paling layak ya masjid ki. Nah, kenapa ditinggalkan? Kenapa diabaikan? Karena kuwi mau wis ora enek wong sing nyang masjid. Saya percaya bahwa di antara kita ini masih punya keimanan, punya ketakwaan dan paling ora nguri-nguri masjid awake dhewe. Wis jam 20:48. Saya kira itu saja. Kok nek kepengen mesakne ngantene ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kelihatannya sudah tahu kapasitas saya, jadi terima kasih atas very jenengan tidak ada pertanyaan. Maka saya akhiri pengajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena ini memang kita tidak mempersiapkannya terus terang dengan baik, dan apabila ada benarnya itu datangnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.